Shalom, puji Tuhan, mari kembali bersama kita membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-6 mulai sampai ayat yang ke-14. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Ayat yang ke-6 adalah ayat yang sudah kita hafal dan ini yang menguatkan iman kita semua, yang menjelaskan iman kita juga, sehingga kita tidak akan tergoyahkan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Sekali lagi, terjemahannya yang tepat seharusnya berkata, "Aku dan hanya akulah untuk selama-lamanya jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi tidak ada yang kedua dan tidak akan tergantikan karena untuk selama-lamanya hanya aku dikatakan. Ya. Jadi dengan satu ayat ini saja seharusnya orang Kristen itu tidak tergoyahkan imannya. Karena sudah jelas hanya aku dan untuk selama-lamanya jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, banyak orang mencari jalan. Banyak orang yang memohon untuk Tuhan menunjukkan jalan. Tetapi mereka tidak mengenal jalan itu. Kita bersyukur, Yesus berkata, "Akulah jalan." Jadi kita tidak perlu memohon untuk menunjukkan jalan. Nah, dari sini saja kita mengerti kebenaran yang orang lain tidak akan pernah mengerti karena konsepnya berbeda. Bahwa ketika kita berbicara, orang-orang berbicara kebenaran, mereka itu selalu mengidentikan itu adalah perbuatan. Bagaimana berbuat supaya ini dikatakan benar, perbuatan benar, ini perbuatan salah, perbuatan benar, perbuatan salah. Berusaha untuk melakukan perbuatan yang benar, gagal, melakukan lagi, gagal, dan seterusnya. Tetapi konsep yang kita terima itu berbeda dengan orang dunia. Kebenaran adalah pribadi. Jadi ketika pribadi yaitu kebenaran itu sendiri tinggal di dalam kita, maka secara otomatis kita pun adalah orang benar. Ya. Sehingga hal ini untuk selama-lamanya tidak akan pernah mempertemukan kekristenan atau iman Kristen dengan agama-agama yang lain. Tidak akan pernah bisa sama. Karena konsepnya sudah berbeda. Mereka mencari jalan, ya kan? Mereka meminta jalan, padahal jalan itu adalah Yesus, seorang pribadi. Bukan satu keadaan di sekitar kita. Mereka berusaha hidup benar dengan usaha, dengan pekerjaan, padahal kebenaran itu adalah satu pribadi. Jadi selamanya tidak akan pernah ketemu. Jadi yang perlu diperbarui adalah pola pikir kita. Ya, pola pikir orang-orang dunia harus diselaraskan. Nah, yang jadi masalah adalah dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau sampai surga kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus.
ini kembali saya tekankan tidak akan tergantikan. Orang-orang keliru kalau beranggapan semua agama sama. Oh ya, puji Tuhan, semua agama sama mengajarkan kebaikan. Tetapi kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah mengikut Yesus. Ya. Kekristenan adalah sebuah hubungan. Banyak orang yang tidak mengerti ini sehingga mereka begitu gampangnya berpindah-pindah agama. Mereka begitu gampangnya ketika mendapatkan pacar dari agama lain kemudian meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena mereka memang tidak mengenal Yesus itu dan tidak mengetahui konsep ini. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini kan sangat mengerikan pernyataan ini. Dan ini tidak bisa dikompromikan. Padahal kehidupan zaman sekarang sepertinya kita mengacu pada segalanya bisa dikompromikan. Tetapi khusus untuk ini tidak bisa kompromi. Ya. Nah, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Bahwa bagaimana bisa mengenal Allah yang tidak berwujud. Ya. Kan agama-agama kan bangga, Allah yang disembah, wah tidak berwujud. Bagaimana bisa mengenal kalau tidak berwujud? Ya. Dan Yesus berkata bahwa untuk mengenal yang tidak berwujud itu, lihat aku. Ketika engkau melihat aku, ketika engkau mengenal aku, maka engkau juga mengenal Allah yang tidak berwujud. Karena Allah dan Yesus adalah satu. Allah dan Yesus, Yesus dan Allah adalah satu. Betapa luar biasanya, bahkan pengenalan ini tidak secara otomatis terjadi satu kali. Karena di dalam kitab Kolose ditekankan bahwa kita harus mengalami segala kepenuhan Kristus. Ya. Ada seseorang yang konseling pada saya dan dia berkata begini, Pak, saya sudah bekerja. Alkitab katakan jangan jadi pemalas, belajarlah pada semut. Dan Alkitab juga berkata kalau tidak bekerja jangan makan. Saya sudah bekerja, saya sudah melakukan firman. Tapi kok masih saja mengalami badai demi badai. Ya. Kan saya sudah melakukan firman. Saya tekankan bahwa kepada dia bahwa melakukan satu firman tidak secara otomatis membuat kita benar secara keseluruhan. Ya. Karena melakukan firman banyak hal. Melakukan firman untuk kemakmuran, silakan. Itu untuk kemakmuran supaya kita dapat gaji, kita bisa makan, kita bekerja. Tetapi untuk kesembuhan beda lagi kan yang akan kita lakukan. Jadi banyak konsep dari orang-orang itu keliru. Dan kitab Kolose mengajarkan bahwa kita harus mengalami segala kepenuhan Allah di dalam Kristus itu. Ya. Bukan hanya sebagian, tetapi keseluruhannya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Bahwa tidak mungkin kita bisa mengenal seseorang, satu pribadi tanpa melihat, tanpa bertemu. Tidak mungkin. Ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, bukankah Allah yang tidak kelihatan itu memperlihatkan pribadinya dalam bentuk benda, dalam bentuk apa ya? Ya. Misalnya Musa melihat Allahnya. Iya. Melihat Allah dalam bentuk api di dalam semak belukar. Apakah Yesaya melihat Allah? Oh iya, dia melihat Allah, surga terbuka. Dia melihat Allah.
Apakah Daniel melihat Allah? Oh iya, Daniel melihat Allah. Tidak ada hubungan tanpa pernah melihat. Ya. Anda tidak bisa menjalin hubungan dengan satu pribadi yang tidak pernah Anda lihat. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Melihat Bapa, melihat Allah di dalam Yesus Kristus. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Bahwa di satu sisi Filipus itu sangat luar biasa. Keinginannya tidak banyak. Dia hanya ingin melihat Bapa, dia hanya ingin melihat Allah, dia hanya ingin mengenal Allah. Hanya satu. Dan dia katakan itu aja cukup loh. Kan luar biasa. Hanya kesalahan dari Filipus adalah dia lambat untuk mengenal. Ya. Kebaikan dari Filipus, dia tidak menginginkan banyak hal. Dia menginginkan hanya satu hal. Mengenal Allah, itu sudah cukup. Daud pun kan berkata, Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Ya. Itu bisa diterjemahkan, itu cukup. Nah kan begitu sederhananya. Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Ya. Di sini pun Filipus mengatakan, itu sudah cukup bagi kami. Kalau dia mengenal Allah. Hanya yang jadi masalah di sini Yesus menegur Filipus. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Perhatikan kalimat dari Yesus. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ternyata mengenal Tuhan, mengenal Bapa, mengenal Allah, itu tidak mudah. Bayangkan Yesus sampai berkata, sudah sekian lama loh, berjalan, makan bersama, melihat perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib, tapi masih tidak bisa mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Itu kan menandakan betapa sukarnya. Bayangkan dua murid Yesus yang berjalan ke Emmaus dan kembali ke Yerusalem lagi setelah bertemu dengan Yesus. Berjalan bersama Yesus, ya, berbicara bersama Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Baru ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan mereka melihat tangan Yesus yang berlobang, baru mereka tahu itu Yesus. Dan Yesus lenyap dari hadapan mereka. Padahal Anda lihat, ya ini dua orang disebut murid Yesus. Berarti 3,5 tahun berjalan makan bersama Yesus. Setelah Yesus bangkit pun mereka berbicara, berjalan bersama Yesus. Berbicara firman Tuhan. Hanya mereka tidak mau meresponi dengan cepat. Bukankah seharusnya mereka merasa aneh? Aku berbicara dengan orang ini, kok tidak seperti berbicara dengan orang biasa? Hatiku bisa bergelora. Ya kan dikatakan seperti itu. Mereka telat mengenal Yesus. Mereka telat. Berapa banyak dari kita itu telat mengenal. Setelah Yesus melakukan sesuatu baru. Seharusnya kan ketika Yesus akan melakukan sesuatu, artinya begini. Ketika kita akan mengalami masalah, kita sudah tahu Allah, Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Tetapi seringkali ketika kita mengalami masalah, kita mengeluh, kemudian Tuhan dalam kemurahannya menolong kita, baru kita mengatakan, oh iya, tahu gitu kan tidak perlu khawatir. Yang jadi masalah, kedepannya kita mengalami masalah yang sama, tetap
aja khawatir. Ya. Kenapa? Karena kita lambat untuk mengenal Tuhan. Tidak pernah belajar. Kalau dulu Tuhan tolong saya, Dia akan tolong saya lagi. Pak, tapi ini kan masalahnya beda. Ini kan lebih berat. Saya yang latihan fitness tahu. Kalau saya kuat 20 kilo, ditambah 2 kilo lagi, enggak masalah. Kan seharusnya seperti itu. Anda mungkin mengatakan, Pak, tapi penyakitnya semakin berat. Lah biasa. Anda bisa beralasan seperti itu. Tetapi para murid, coba lihat. Dari 5.000 orang laki-laki yang kelaparan, dicukupi dengan mujizat 2 roti 5 ikan. 5 roti 2 ikan. Coba lihat, ini kan sedikit. Mujizat terjadi. Kemudian sekarang yang jadi masalah 4.000 orang dengan persediaan yang jauh lebih banyak. Ya, selesai itu sudah kan sangat luar biasa. Sekarang hanya dengan keadaan, ya kalau ikut semua para murid, ya dalam sebuah perahu, mereka kekurangan makan. Yesus hanya menyinggung soal tidak ada roti. Mereka sudah bingung semua. Loh kalau 5.000 orang dicukupi, 4.000 orang dicukupi, apalagi hanya 12 orang yang kekurangan. Artinya para murid lambat untuk mengerti, untuk mengenal Allah melalui tindakan-tindakannya, melalui tindakan-tindakan Allah. Mereka lambat. Berapa banyak dari kita disembuhkan dari sakit yang parah. Dan sekarang mengalami penyakit, enggak usah yang lebih parah, yang lebih ringan. Daripada yang dulu udah ada harapan, sekarang masih ada harapan, kok masih takut? Bahkan bisa dikatakan khawatirnya lebih daripada yang dulu. Berarti kita melihat di sini bahwa mengenal Allah itu tidak mudah. Berapa banyak orang yang kekurangan uang dahulu mengalami kemurahan Tuhan tercukupi. Sekarang mengalami lagi masalah keuangan. Kok masih aja khawatir? Ya. Kalau dulu Tuhan sudah tolong. Kalau dulu iman kita sudah menjangkau Tuhan. Apalagi sekarang. Seharusnya kan seperti itu. Banyak orang sukar loh untuk mengenal Allah. Karena kalau kita semakin mengenal Allah, seharusnya kekhawatiran kita semakin berkurang. Sampai dalam taraf tidak khawatir. Kita harus mengenal Allah melalui pengajaran yang benar. Melalui pengalaman-pengalaman pribadi kita. Saya kemarin berkata pada istri saya, ini ada lagu baru bagus. Tapi kata-katanya saya kok enggak cocok. Dan istri saya berkata, alah sudahlah jemaat pasti tahu, tidak mungkin menyanyikan lagu ini. Lagu itu intinya berkata begini, sekalipun gunung itu tidak berpindah, tetapi kami tetap percaya Tuhan Maha Kuasa. Loh ini kan konyol. Ayatnya tidak ada yang seperti itu. Dan saya lihat jemaat yang dipimpin nyanyi, nangis karena pengalamannya sama kan. Tidak pernah dijawab Tuhan, tapi tetap percaya Tuhan Maha Kuasa. Kan konyol. Bagi saya, tidak masalah kalau sewaktu-waktu gunung itu tidak pindah. Tapi jangan mengubah doktrin. Yang salah adalah iman kita yang tidak menjangkau apa yang Tuhan janjikan. Bukan doktrinnya diubah. Tuhan Maha Kuasa tapi gunungnya tidak pindah. Kan repot. Ya. Saya bilang lagunya enak, baru. Tapi saya kata, tidak mungkin saya mau nyanyi lagu seperti ini.
Bukankah lagu itu adalah pengakuan iman kita juga? Ya. Nanti nangis bareng-bareng. Dijamah Tuhan, padahal pengalamannya sama. Ya. Pengalaman apa? Sebagai orang yang bersalah. Karena imannya tidak menjangkau janji Tuhan. Ya. Ayat 9 kembali. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun kau tidak mengenal aku. Bagaimana kalau kalimat ini juga diperhadapkan kepada kita? Sudah sekian lama, kenapa kok masih khawatir? Sudah sekian lama, sudah berkali-kali Tuhan tolong. Kenapa kok masih takut menghadapi masalah yang sama? Dan kemungkinan besar masalah yang lebih ringan daripada yang dulu. Kok masih takut? Lebih parah lagi, kok masalahnya selalu sama? Kok tidak beranjak kepada ujian yang lain? Nah, ya kan? Seharusnya yang benar kan beranjak pada ujian yang lain. Mana ada orang anak-anak ujian Eptanas, hari pertama ujian IPA, hari kedua IPA, hari ketiga IPA. Ya, tidak ada. Itu hanya ada di dalam kekristenan aja. Ujiannya sama terus, khawatirnya sama terus. Ya. Seharusnya kan berubah supaya mengalami segala kepenuhan Kristus. Ujiannya seharusnya berubah. Ya. Sampai kapan kita hanya di masalah yang sama? Iman tidak ada peningkatan. Sedangkan kita mengatakan Yesus akan segera datang. Ya. Kita seharusnya terus bertumbuh. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini teguran Yesus. Dan kita harus waspada teguran yang disampaikan Yesus untuk Filipus. Jangan-jangan ini juga cocok dengan kehidupan kita. Ya. Sehingga seharusnya lah pagi ini kita mungkin merasa ditegur Tuhan juga. Karena masih takut, masih khawatir. Ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Sampai sekarang orang-orang di luar Kristen tidak pernah bisa memahami hal ini. Allah di dalam Yesus dan Yesus di dalam Allah. Sampai sekarang orang di luar Kristen mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Dan mereka katakan, mana Yesus pernah ngaku sebagai Allah, sebagai Tuhan. Padahal sudah jelas kan, Yohanes 13 ayat 13. Engkau mengaku aku adalah guru dan Tuhan dan perkataanmu itu adalah benar. Memang aku guru dan Tuhan. Katanya itu tidak ngaku. Yesus tidak ngaku adalah Tuhan. Tanpa pengakuan pun. Ketika Anda mendengar orang-orang Yahudi berkata Yesus dianggap menghujat Allah. Maka sebenarnya itu karena Yesus mengaku adalah Allah. Kalau tidak, tidak mungkin orang-orang Yahudi akan membunuh Yesus. Banyak pengakuan Yesus sebenarnya di dalam Alkitab, tetapi lihat, tidak semua orang, bahkan lebih banyak orang yang tidak pernah bisa mengenal Yesus adalah Tuhan. Ya. Ketika kita percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, seharusnya kita tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Nah, ayat 10 kembali. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya.
Lihat bahwa di sini kan sebenarnya Yesus mengaku bahwa dia adalah Allah. Allah di dalam Yesus itu yang berbicara, dikatakan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sederhananya, percayalah bahwa Yesus adalah Allah. Kamu tidak akan bertanya-tanya lagi kalau engkau percaya. Engkau tidak akan khawatir lagi kalau engkau percaya bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Adalah satu hal yang kontradiksi di mana kita mengaku bahwa Yesus adalah Allah. Di samping itu kita juga hidup dalam kekhawatiran. Kalau Yesus yang kita sembah, yang mengasihi kita, yang telah menyerahkan segalanya bagi kita, itu adalah Allah. Saya mau katakan secara sederhana, keadaan kita aman. Karena dia Allah. Kalau Yesus bukan Allah, keadaan kita mungkin belum aman sepenuhnya. Tetapi karena Yesus adalah Allah, keadaan kita aman. Mau dalam bidang sakit penyakit, mau dalam bidang keuangan, mau dalam apapun juga, keadaan kita aman. Karena Yesus adalah Allah. Ya. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sederhananya kan berkata, percayalah kepadaku sebab aku adalah Allah. Itu. Kok masih banyak yang khawatir? Sudah puluhan tahun dan kita menghibur diri dengan berkata-kata, namanya masih darah dan daging. Namanya masih manusia, wajar khawatir. Tetapi yang saya mau tekankan adalah begini. Tidak wajar kalau tahun yang lalu engkau menghadapi masalah ini dan Tuhan tolong. Kemudian setengah tahun ke depan engkau mengalami masalah yang sama dan Tuhan tolong lagi. Dan sekarang kau mengalami masalah yang sama, kita masih khawatir. Itu tidak wajar kan? Bayangkan saya latihan nge-gym, latihan dada angkat 100 kilo. Kemudian besok lusa saya akan latihan lagi, latihan dada 100 kilo dan saya masih berkata, kira-kira kuat apa enggak ya? Ini kalau tidak dijaga kan nanti ketindihan. Lu padahal sudah berbulan-bulan 100 kilo, enggak ada masalah. Kok sekarang masih khawatir kira-kira kuat apa enggak? Bukankah banyak orang Kristen pengalamannya sama seperti itu. Ngalami masalah yang sama, Tuhannya Tuhan yang sama, Tuhan yang sudah menolong dalam masalah yang sama, sekarang ngalami masalah yang sama, dan Tuhannya tetap sama, Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dulu dia menolong kita, kalau dulu dia sanggup menolong kita, bagaimana mungkin kita masih khawatir? Tetapi ternyata banyak dari kita yang masih khawatir. Dan kita membenarkan diri, wajar khawatir. Loh, tidak wajar. Iya kalau Anda tidak pernah punya pengalaman yang sama dan lolos dari itu dan ditolong Tuhan pada waktu Anda mengalami masalah. Dan mengalami masalah yang seperti itu di mana Tuhan tidak menolong kita, wajar kalau kita khawatir. Tapi kalau sudah berkali-kali Tuhan tolong kita, masih khawatir, ini tidak wajar. Berarti imanmu tidak bertumbuh, berarti kau tidak pernah mengenal Tuhan Allahmu. Seharusnya kita bertumbuh. Kekhawatiran semakin. Apalagi ketika kita mengakui kita mengasihi Allah dan Allah mengasihi kita. Karena Alkitab katakan di dalam kekhawatiran, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Berarti kita belum mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Belum menyadari bahwa Allah mengasihi kita sepenuhnya. Sampai-sampai dia rela mati di atas kayu salib. Kalau kita mengerti pemahaman ini. Kalau nyawanya saja dikasih.
apalagi kesembuhan. Kalau nyawanya saja dikasih, apalagi uang. Kalau nyawanya saja dikasih, Anda bisa sebutkan apalagi, kan seperti itu. Itulah Tuhan kita. Ya. Di akhir zaman, dengan banyaknya masalah, seharusnya iman kita sudah meningkat dan siap menghadapi semua masalah ini tanpa kekhawatiran, karena kita mengenal Allah. Ya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan yang Yesus sudah lakukan. Ya. Betapa luar biasanya. Baik mengenal Allah itu sukar. Tapi kalau kau memang sukar untuk mengenal Allah, Yesus katakan, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang jadi masalah adalah gereja itu memreteli ini juga ayat ini. Anda sering mendengar hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan karunia-karunia tidak penting. Mujizat-mujizat tidak penting. Yang terpenting adalah karakter, kasih, buah roh, bukan karunia roh. Anda sering mendengar pengajaran seperti itu? Padahal Yesus katakan, kalau engkau tidak bisa percaya dengan mudah kepada Allah, percayalah pada pekerjaan-pekerjaan itu yang sudah Allah kerjakan. Bayangkan mempercayai Allah tidak mudah, diberi cara yang lebih mudah yaitu melalui pekerjaan-pekerjaannya. Sekarang pekerjaan-pekerjaan Allah ini berusaha disingkirkan juga dari gereja. Lalu gereja akan mengenal Allah dari apa? Bagaimana gereja akan mengenal Allah dengan benar? Kalau mengenal Allah dalam wujud rohnya itu begitu sukarnya, bahkan setelah menjadi Yesus, itu pun sukar untuk dikenal. Buktinya Filipus sudah 3,5 tahun berjalan bersama, makan bersama, melihat pekerjaan Allah. Tetapi dia masih tidak mengenal Allah dengan benar di dalam Yesus Kristus. Dan sekarang pekerjaan-pekerjaannya juga, mujizat-mujizat dari Allah yang akan membedakan Allah dan manusia, ya, itu mau disingkirkan juga dari gereja. Pertanyaannya sekarang, lalu gereja mau mengenal Allah melalui apa? Ya. Anda bisa bayangkan betapa lucunya Allah kita maha kuasa tapi tidak melakukan apa-apa. Bagaimana bisa mengenal Allah yang maha kuasa tanpa dia melakukan apa-apa? Allah kita maha kaya tanpa mengenal Allah memberikan kita apa yang kita butuhkan. Bagaimana bisa mengenal? Berarti selama ini kita hanya mengalami penghiburan-penghiburan yang kosong. Sidang jemaat. Betapa berbahayanya gereja di akhir zaman ini. Gereja tidak mengenal Allah dengan benar. Sehingga Anda juga melihat bagaimana gereja sekarang dibuat model diskotik. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, bukankah kita bisa merasakan kira-kira Tuhan senang apa enggak ya? Kalau gerejanya kita buat gelap-gelapan, ya kan? Kalau gerejanya kita buat pakai lampu sorot, kemudian loncat-loncat sampai ada istilah begini. Lebih baik ke diskotik Kristen, enggak usah bayar. Daripada ke diskotik yang mahal, kalau masuk minumnya mahal. Kalau di diskotik Kristen kan bahkan airnya gratis. Coba beli air di diskotik. Kenapa? Karena gereja dibuat sedemikian rupa, tidak model gereja. Kenapa bisa
begitu berani gereja dibuat model diskotik? Karena tidak mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, kita akan dipimpin oleh perasaan takut akan Tuhan ini. Ketika aku melakukan ini, kira-kira Tuhan senang atau enggak? Itu kita akan dipimpin seperti itu. Hari gereja tidak seperti gereja. Pendeta juga tidak seperti pendeta. Semuanya dibenarkan. Pendeta punya usaha, ya kan? Tempat biliar. Yang penting kan enggak judi. Lu memangnya Anda tahu orang yang main itu enggak judi? Buka tempat pijat. Yang penting kan enggak melakukan apa-apa. Loh, kalau enggak melakukan apa-apa untuk apa? Iya kan? Artinya Anda sekarang ini tidak melihat dengan jelas. Dan Anda tidak diperlihatkan dengan jelas. Allah itu seperti apa? Semua bahkan perabotan dari Allah dilucuti di dalam gereja. Allah sudah tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan, mujizat-mujizat, kesembuhan. Karena ini dilucuti. Berbuat baik saja cukup. Loh. Orang Yahudi berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus bukan karena Tuhan Yesus baik. Saya tekankan itu. Tetapi yang terutama karena Yesus melakukan mujizat. Bahkan Yesus sendiri kan berkata, kamu ikut aku kan karena aku menyediakan makanan kan? Karena makanan itu. Walaupun mereka salah mengikuti Yesus, ya, karena makanan. Tetapi saya mau katakan, jangan preteli kemampuan Yesus untuk menyediakan makanan. Ya. Dengan mujizat-mujizatnya, jangan dipreteli itu. Karena mengenal Allah di dalam Yesus, mengenal Allah sudah sukar, mengenal Allah di dalam Yesus, kalau Yesus tidak melakukan apa-apa, akan sukar percaya. Buktinya orang Yahudi tidak percaya. Apalagi Allah di dalam Yesus tidak melakukan apa-apa. Bayangkan itu. Dan ini sekarang yang diperkenalkan oleh banyak gereja. Mujizat tidak penting. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Sedangkan Yesus berkata di sini, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kalau engkau sukar untuk mempercayai Yesus adalah Tuhan, lihat pekerjaan-pekerjaan Yesus. Bagaimana dia menyembuhkan engkau. Bagaimana dia mengadakan mujizat dalam dirimu. Baru dari itu, maka kita kemudian mendekat kepada Yesus untuk lebih mengenal lagi. Inilah yang terjadi di KKR kesembuhan ilahi. Mereka disembuhkan terlebih dahulu, mereka percaya Allah melalui apa yang Allah kerjakan, baru mereka kemudian datang untuk lebih mengenal Allah. Dalam Yesus. Bukan karena mereka mengenal Yesus dari awal. Mereka mengenal Yesus melalui pekerjaan-pekerjaannya. Mereka percaya kepada pekerjaannya itu. Baru mereka datang kepada Yesus. Ya. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Loh, ini pernyataan ini kan akan sangat-sangat membuat kita bertanya-tanya. Karena Yesus katakan kalau kamu percaya kepadaku, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pertanyaannya, apakah orang yang mengaku Kristen sekarang melakukan pekerjaan-pekerjaan sama seperti yang Yesus lakukan?
Secara sederhana kalau kita merangkum seperti yang sering saya katakan. Yesus hanya melakukan 3 pekerjaan saja kalau kita rangkum. Mengajar firman, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Itu aja. Secara sederhananya yang kita bisa lihat. Apakah ini sudah kita lakukan? Karena Yesus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Wah, itu kan Yesus. Saya kan karunianya bukan itu. Udah bisa. Yesus yang sama, kitab Efesus 3 ayat yang ke-17 berkata, tinggal di dalam hatimu oleh imanmu. Yesus yang sama tinggal di dalam hatimu. Rasul Yohanes berkata, kalau kamu mengaku percaya kepada Dia, maka kamu wajib harus hidup sama seperti Dia ketika Dia masih ada di muka bumi. Nah, dari 2 ayat ini, bukankah kita kemudian berpikir, sungguh-sungguhkah kita orang yang percaya? Karena kita selama ini hanya diajar. Percaya Yesus, masuk surga. Tetapi di sini untuk membuktikan, untuk mengetahui bahwa kita adalah orang percaya. Yesus berkata, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti yang aku lakukan. Yohanes berkata, Rasul Yohanes berkata, kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, itu kan pernyataan sangat mengerikan. Ya. Jadi kekristenan bukan hanya pergi ke gereja seminggu sekali, bukan. Tetapi wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Betapa banyaknya pengajaran-pengajaran yang tidak sehat di dalam gereja. Kebanyakan sekarang ini. Doa tidak mesti dijawab oleh Yesus. Walaupun gunung tidak pindah, tapi Tuhan tetap Maha Kuasa. Loh. Iman yang benar, sekalipun doa tidak dijawab, tetap mengucap syukur. Kalau doa tidak dijawab, berbenah dong. Itu seharusnya yang kita lakukan. Berbenah. Pasti ada satu yang salah dalam hidup kita. Sehingga doanya tidak dijawab. Jangan buat doktrin untuk membenarkan diri kita. Kalau bahasa sederhananya, jangan berdalih. Ya. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa. Secara sederhananya saya mau katakan begini. Ketika Anda melakukan mujizat atau menyembuhkan orang sakit atau mengusir setan, maka semakin Anda melakukannya, penyakit-penyakit yang Anda sembuhkan akan semakin beraneka ragam dalam tingkat yang jauh lebih parah. Sehingga ini bisa disebut pekerjaan atau kesembuhan yang lebih besar. Dan ketika engkau terus meningkat, Yesus sebagai pemimpin yang baik, sebagai guru yang baik, namanya pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, menginginkan anak buahnya itu lebih hebat daripada dirinya. Sehingga Yesus mengatakan, kalau kamu percaya, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dan bahkan kau akan terus mengalami peningkatan sampai engkau melakukan lebih daripada yang aku lakukan. Padahal sebenarnya tetap aja Alkitab katakan di dalam 2 Korintus kan, bahwa apa yang kami kerjakan itu adalah Tuhan yang melakukannya. Ya. Artinya kita itu kan
semakin kita itu percaya Tuhan, semakin kita melekat menjadi satu dengan Tuhan. Apa yang kami kerjakan, Tuhan yang melakukannya. Itu kan menjadi satu berarti. Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa. Kalau engkau percaya kepada anak, maka Bapa dan anak akan datang dan tinggal bersamamu. Bukankah ayat ini tidak ada yang mustahil? Banyak orang yang mengatakan, Allah itu kan hanya bahasa Yesus saja. Tidak, ini maksud secara harafiahnya. Buktinya saja. Rasul Petrus berjalan, orang kena bayangannya, sembuh. Itu tidak pernah Yesus lakukan loh dalam kehidupannya. Orang harus datang kepada Yesus untuk menjamah jubahnya dan disembuhkan. Tapi pada zaman Paulus, orang hanya membawa kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Mau dibawa jarak berapa kilometer pun, bahkan ribuan kilo, orang tetap disembuhkan. Anda bisa bayangkan apalagi kira-kira yang akan terjadi di akhir zaman ini. Anda bisa bayangkan ketika satu pakaian ya, keluar pada peluncuran pertama, bagus. Harganya tapi kan tinggi. Di akhir tahun, karena ada model yang baru akan keluar, maka model yang awalnya lama ini, ya model yang lama ini akan diobral sedemikian rupa. Bagaimana kalau mujizat-mujizat karena menjelang kerajaan 1000 tahun, sedangkan persediaan di gudang Allah itu masih banyak, itu akan dilepaskan di zaman kita ini. Bukankah kita bisa mulai berpikir, kira-kira mujizat seperti apa yang akan terjadi, dialami, dan kita lakukan. Jadi pikirkan yang Anda bahkan kitab Efesus katakan yang tidak terpikirkan. Jauh melampaui apa yang bisa dipikirkan. Itu yang Tuhan akan kerjakan di akhir zaman. Kemudian Yesus berkata begini, ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Banyak orang yang berdalih dengan ayat ini. Ya, yang diperlukan kan? Ya. Bukan semuanya yang diperlukan. Akhirnya ketika doa minta tidak dijawab. Oh iya, ternyata Tuhan tahu bahwa saya tidak terlalu memerlukan. Selalu seperti itu. Tidak bosan dengan alasan seperti itu terus. Sedangkan di sini jelas, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Apa juga yang kamu minta dalam namaku. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Pak, kalau digunakan untuk hawa nafsu kan Alkitab katakan. Tidak mungkin itu Tuhan luluskan. Ya. Baik, alasannya bagus. Tetapi saya mau tanya begini. Bagaimana bangsa Israel yang meminta seorang raja? Bukankah itu bukan menurut kehendak Allah? Walaupun nanti risiko ditanggung sendiri. Ya. Bagaimana ketika setan memohon kepada Yesus untuk dimasukkan ke dalam babi saja? Itu pun Tuhan kabulkan. Nah sekarang, kenapa ketika kita minta di sini, kita kemudian diajar oleh banyak pendeta, jangan untuk hawa nafsu, makanya kamu tidak dijawab. Mari saya mau tekankan begini, ingat pembahasan kita dari awal adalah Allah di dalam Yesus, Yesus di dalam Allah, Allah di dalam Yesus itu tinggal di dalam kita. Bagaimana mungkin
kita yang sudah mengenal Allah, hidup bersama Allah, Allah di dalam kita, akan memohon hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Sedangkan Allah sendiri, dalam bahasa sederhananya, Allah sendiri melalui kita yang meminta kepada Allah. Kalau kita sudah satu di dalam Allah, tidak mungkin permintaan-permintaan kita, atau tidak mungkin kita berani meminta hal-hal yang bersifat daging. Tidak mungkin. Sehingga secara otomatis mengacu pada ayat-ayat di atasnya, karena Allah di dalam Kristus itu tinggal di dalam kita, kita sudah dengan bukti kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama dengan yang Yesus lakukan, maka apa saja yang kita minta, Tuhan pasti berikan. Karena itu sama saja Allah di dalam kita yang meminta. Bagaimana mungkin Allah yang memohon tidak Allah jawab sendiri. Ya. Jadi mari kita perhatikan sungguh-sungguh. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saya tekankan, di sini tidak ada kemungkinan kecil sekalipun doa kita akan ditolak. Kalau doa kita tidak dijawab, saya mau tekankan, tidak perlu mengganti doktrin ini, pasti kesalahan ada di pihak kita. Bahwa Allah tidak tinggal dalam kita, kita belum mengenal Allah dengan benar. Kita selalu hidup dalam kekhawatiran karena kita tidak mengenal Allah. Tidak mungkin kita bisa meminta dengan iman, dalam waktu yang sama kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Ketika kita mengenal Allah dengan benar, maka kekhawatiran itu akan lenyap. Iman akan timbul dalam kita. Ketika kita mengenal Allah dengan benar, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti yang Allah lakukan di dalam Yesus Kristus. Bahkan itu akan terus meningkat. Sampai dalam taraf apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang akan terjadi. Betapa luar biasanya pengalaman-pengalaman kita ke depannya ketika kita mendasarkan itu semua berdasarkan firman yang kita pelajari pagi hari ini. Kiranya firman ini menjadi pengalaman bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa.